Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Semoga kita semua dalam sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami menjadi ruang Maha Kudus bagi firman yang ditabur hari ini. Biarlah melalui firman itu Engkau bertahta dan mengendalikan seluruh hidup kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, supaya kami diberikan kekuatan untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman itu, sehingga firman yang ditabur tidak jatuh ke tanah yang sia-sia, melainkan tumbuh subur dan berbuah pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tema bulan Januari ini menurut almanak gereja kita adalah Allah sumber berkat. Dan ayat renungan hari ini menegaskan bahwa Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Tetapi Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ saja, sampai pada titik berkecukupan itu saja. Sebab berkecukupan pun ada tujuannya. Maka disinilah Rasul Paulus menambahkan bahwa tujuan Allah memberi kita kecukupan adalah supaya kita berkelebihan di dalam pelbagai-bagai kebajikan. Inilah tujuan akhir dari segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, yakni kita berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan atau dalam pelbagai perbuatan baik untuk semua orang. Jadi perkataan ini hendak mencolek orang-orang Kristen yang dari dulu kerjaannya sibuk berdebat tentang iman dan perbuatan. Yang satu kelompok mengatakan iman yang menyelamatkan, perbuatan tidak. Sedangkan yang lain mengatakan perbuatan tanpa iman itu tidak ada artinya. Jadi perbuatanlah yang paling penting. Tapi apa hasil dari perdebatan itu? Tidak ada. Waktu dan tenaga orang Kristen habis berdebat sampai mereka lupa melakukan apa yang harus dilakukan. Iman pun gak dapat, perbuatan pun tidak ada. Di Amerika kita melihat perkembangan yang luar biasa dari gereja Mormon. Gereja yang sangat menekankan tentang perbuatan baik dan sangat intensif mengajarkan umatnya untuk berbuat baik. Mereka bahkan memiliki kitab tambahan selain Alkitab tentunya. Gereja ini memang menyimpang dari ajaran Alkitab, tetapi di sisi lain mereka sangat konsisten menekankan perbuatan baik. Dan kita melihat gereja Mormon berkembang pesat luar biasa, terutama dalam bidang teknologi informasinya. Mereka berkontribusi sangat besar bagi kemajuan daerahnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 16 yang berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Bagaimana kita menyikapi gereja Mormon ini? Di sisi lain mereka menciptakan kitab sucinya sendiri sebagai tambahan dari Alkitab. Mereka memiliki pengakuan imannya sendiri. Tetapi di sisi yang lain lagi, mereka konsisten menunjukkan buah kebajikan dari imannya. Sementara gereja kita sibuk memperbincangkan dogmatika iman versus perbuatan, sampai akhirnya letih berdebat dan tidak melakukan apa-apa dan tidak berbuah apa-apa. Maka disinilah firman Tuhan menyapa kita pagi ini, hari ini. Dengan tegas firman hari ini mengatakan bahwa Allah sang sumber berkat itu sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tujuannya untuk membuat kita berkecukupan. Namun tujuan akhirnya bukan untuk sekedar membuat kita merasa berkecukupan, melainkan supaya kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Inilah tujuan akhir mengapa Tuhan memberkati kita, yaitu supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita dan bagi dunia ini.
Itu sebabnya Rasul Petrus berkata di 2 Petrus 1 ayat 5, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi perbuatan baik itu sudah wajib hukumnya bagi anak-anak Tuhan. Wajib di sini artinya sudah harus menjadi nature, sudah harus menjadi kebiasaan. Mengapa kita wajib menambahkan kebajikan kepada iman kita? Karena iman itu tidak kelihatan. Siapa di antara kita di sini yang bisa melihat iman sesamanya? Gak ada. Jadi iman itu tidak pernah bisa kelihatan. Yang kelihatan adalah buah iman kita, yakni segala kebajikan-kebajikan yang kita lakukan oleh iman. Buah kitalah yang menunjukkan seberapa besar iman kita. Tetapi kebajikan tidak sekedar untuk menunjukkan seberapa besar iman kita. Kebajikan justru memiliki manfaat yang sangat besar. Jika kita perhatikan teologi Rasul Paulus, kita bisa melihat beberapa manfaat dari berbuat kebajikan. Manfaat yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Apa manfaat melakukan kebajikan untuk diri kita? Yang pasti bukan supaya kita diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau begitu, untuk apa melakukan kebajikan kalau toh kita sudah diselamatkan? Jawabnya adalah untuk tetap mempertahankan keselamatan itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman itu ibarat otot. Otot itu perlu dilatih, perlu di-exercise. Kalau otot tidak dilatih, dia akan kendor dan lama-lama tidak berguna. Dan begitu jugalah dengan iman kita. Iman harus dilatih, iman harus di-exercise. Dan cara melatih iman adalah dengan cara terus berbuat kebajikan. Setiap kali ada peluang untuk berbuat baik, mari kita harus ambil peluang itu dan berpartisipasi. Entah itu peluang menolong gereja lain, seperti konteks perikop kita hari ini, ataupun peluang menolong orang lain. Itu semua kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita dan untuk melatih iman kita agar tidak mati. Apakah sekedar itu manfaat berbuat kebajikan dalam hidup kita? Oh tidak. Bahkan melakukan kebajikan pun memiliki manfaat lain yang luar biasa hebatnya. Amsal 11 ayat 24-25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari perkataan Raja Salomo ini kita diajarkan bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Persis seperti dispenser. Karena dia selalu menyalurkan, maka dispenser selalu diisi kembali. Begitu dia kosong, diisi lagi. Kosong lagi, diisi lagi. Begitulah seterusnya. Siapa yang memberi dan menyalurkan, dia akan semakin banyak diisi dan dipenuhi. Manfaat kedua dari melakukan kebajikan adalah untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau tujuan beriman hanyalah supaya kita masuk surga, mengapa Tuhan tidak langsung saja mengangkat kita ke surga begitu kita beriman kepadanya? Bukankah dunia ini dunia yang sangat jahat dan buruk? Jadi lebih baik Tuhan langsung mengangkat kita ke surga kalau tujuan beriman itu hanya supaya masuk surga. Tetapi tidak. Tujuan iman bukan sekedar kita masuk surga, melainkan supaya dengan iman itu kita memberkati banyak orang. Seperti halnya gereja Yerusalem yang terberkati oleh sumbangan-sumbangan gereja diaspora di daerah Yunani dan Eropa, hasil dari penginjilan Rasul Paulus. Dan terakhir, kebajikan kita juga bermanfaat agar dunia memuliakan Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kita inilah tangan-tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Nah, kita sudah melihat betapa besar manfaat melakukan kebajikan. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, dan bahkan kebajikan itu bisa menembus kekekalan, bermanfaat untuk membuat dunia ikut memuliakan Allah. Maka kalau begitu besar manfaat dari melakukan kebajikan, apalagi yang kita tunggu?
Marilah menambahkan kepada iman kita segala kebajikan. Karena memang untuk itulah Tuhan melimpahi kita dengan segala kasih karunia, supaya kita berkecukupan untuk melakukan pelbagai-bagai kebajikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami, Engkaulah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami membuat kami berkecukupan dalam segala hal. Dan pada akhirnya harus membuat kami melakukan pelbagai-bagai kebajikan. Kasih karunia yang kami tahan dalam diri kami akan membuat kami stuck, membuat iman kami menjadi mati, dan akhirnya kami tidak berdampak apa-apa. Tetapi jika kami meneruskan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami, maka Tuhan akan selalu mengisi kami kembali, sehingga kami menjadi berkat bagi dunia. Melalui kehidupan kami, dunia dan semua orang ikut memuliakan Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi tangan-tangan-Mu, melakukan pelbagai-bagai kebajikan sebagai buah dari iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.